Indonesia, sebuah negara kepulauan yang terletak di Khatulistiwa dan juga menjadi paru-paru dunia. Kekayaan alam yang sangat melimpah serta adat dan budaya yang beraneka ragam dapat kita temui di setiap daerahnya. Keberenekaan ini sangat menarik perhatian domestik maupun dari mancanegara. Mengunjungi setiap daerah yang tentu saja memiliki daya tarik masing-masing. Akan tetapi kali ini Van Kemayoran mengunjungi sebuah suku yang terletak di Provinsi Banten, tepatnya di Desa Kanekes, Kecamatan Lui Damar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Suku ini tak lain dan tak bukan adalah suku Baduy. Mengawali perjalanan dengan menggunakan kereta api Jayabaya yang berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng pukul 14.25 waktu Indonesia Barat. Kami memilih kereta ini karena melewati sebuah tugu yang menjadi simbol Provinsi Jawa Timur, yaitu Tugu Pahlawan. Perjalanan kami pun menggunakan kereta ini memakan waktu sekitar 11 jam dan 10 menit untuk bisa tiba di stasiun tujuan akhir kami di Jakarta, yaitu Stasiun Pasar Senen. Tepat pukul 1.35 menit, kami tiba di Stasiun Pasar Senen untuk selanjutnya kami mengganti moda transportasi kami dengan menggunakan mobil yang sudah menunggu kami. Dari Stasiun Pasar Senen, kami langsung menuju target awal kami, yaitu Terminal Cijahe. Perjalanan dari Stasiun Pasar Senen menuju Cijahe kali ini kami tempuh selama 4 jam 10 menit. Kebetulan, pengemudi kami berasal dari daerah yang cukup dekat dengan Cijahe. Jadi dia cukup mengenal rute perjalanan kami ini. Masih jauh, 32 km. Jaraknya 11-12 ke Lui Damar ya. Iya. Lui Damar 40. Naik elep dari elep. Kadang ada damri yang ke Bayah itu dipotong. Pukul 5:42 menit, kami tiba di Terminal Cijahe. Kabut masih menyelimuti Cijahe saat kami tiba. Dan perlu diketahui bahwa tidak semua provider memiliki kekuatan sinyal di Cijahe ini. Terminal Cijahe adalah salah satu daerah yang terdekat dengan Baduy Dalam. Tampak beberapa warga suku Baduy luar yang sedang berada di sekitaran Cijahe sudah mulai beraktivitas melalui Terminal Cijahe ini. Udara yang cukup dingin tidak mematahkan semangat mereka untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Sekitar pukul 7:52 menit waktu Indonesia Barat, sahabat kami dari suku Baduy Dalam pun tiba bersama keponakannya. Perkenalkan, mereka adalah sahabat Van Kemayoran. Yang berbaju hitam ini adalah Sarmin, dan yang berbaju putih bernama Tolib. Keduanya berasal dari suku Baduy Dalam, yaitu dari kampung Cibeo. Kami menghabiskan waktu sekitar 2 jam di warung Bu Martini ini, sambil berbelanja dan mempersiapkan segala macam kebutuhan kami selama perjalanan di suku Baduy. Setelah dirasa cukup, kami pun memulai perjalanan pada pukul 10:30 menit waktu Indonesia Barat. Hah? Gampang? Serius? Setelah meninggalkan Cijahe, kita akan melalui jembatan bambu pertama dan dari sinilah kita harus mematuhi aturan adat yang berlaku di suku Baduy. Atau dengan kata lain,
jembatan bambu ini sudah memasuki wilayah Baduy luar. Ingat, pepatah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Dimanapun kita berada, maka kita harus mengikuti atau menghormati kearifan lokal dan tidak boleh semaunya sendiri. Setelah melewati jembatan bambu pertama ini atau lebih dikenal dengan pos 2 Cijahe, para pengunjung diwajibkan mengisi buku tamu dan membayar retribusi sebesar Rp5.000 per orang. Oh, ini pos Cijahe. Iya. Pos 2 Baduy Dalam. Oh, pos 2 Baduy Dalam. Harus registrasi sini dulu. Ya. Tanya dulu. Oh. Kalau ke sini ke Baduy Dalam, Gresik. Oh. Setelah pos 2 terdapat sebuah pertigaan. Jika kita memilih jalur ke kanan, maka akan mengarahkan kita menuju kampung Cikesik atau salah satu kampung dari suku Baduy Dalam. Sebelum kita melanjutkan perjalanan, kita perlu menyamakan persepsi terlebih dahulu. Biasanya, warga suku Baduy menyebut dengan istilah kampung, atau sebagian dari kita bisa mengartikannya seperti sebuah klaster dalam sebuah perumahan. Namun, kampung ini terletak dengan jarak yang tidak sama. Ada yang bisa kita tempuh dengan hanya sekitar 5-6 menit, atau bahkan ada yang lebih dari 20 menit dengan berjalan kaki. Adapun daerah atau kampung yang kami lalui dengan memulai perjalanan dari Cijahe adalah Terminal Cijahe, Pos 2 Cijahe, Cisadane, Cibagelut, Ciemes, Cikartawarna, dan Cibeo. Cisadane, Cibagelut, dan Ciemes adalah masih bagian dari suku Baduy luar, sedangkan Cikartawarna dan Cibeo sudah masuk bagian dari suku Baduy Dalam. Ada 3 kampung yang masuk wilayah Baduy Dalam, yaitu Cibeo, Cikartawarna, dan Cikesik. Namun, rute perjalanan kami tidak melewati Cikesik, sehingga kami tidak mencantumkan dalam ilustrasi di atas. Ada 3 bangunan khas suku Baduy, yaitu rumah tinggal, saung atau bangunan yang dekat dengan ladang mereka yang sekaligus menjadi tempat istirahat mereka saat bekerja di ladang, dan luit, atau bangunan yang khusus untuk penyimpan padi hasil panen dari ladang mereka. Ini masih jadi satu kampung dengan yang tadi. Udah beda lagi nih. Berarti satu kampung cuma sedikit-sedikit aja rumahnya ya. Kita lanjutkan lagi penjelasan tentang ilustrasi di atas, di mana ada sebuah wilayah bernama Ciemes dan terdapat sebuah jembatan bambu yang dikenal dengan Mohara Cibarani. Sudah sampai perbatasan Baduy luar dan Baduy Dalam. Nah, ini perbatasannya. Nah, kalau udah lewatin jembatan ini, udah nggak boleh dokumentasi berupa foto, video, dan sejenisnya. Jembatan ini memisahkan wilayah Baduy Dalam dan Baduy luar, dan disinilah perbatasan di mana kita sudah tidak boleh lagi mengaktifkan dan tidak menggunakan segala alat modernisasi, mulai dari handphone, laptop, kamera, parfum, sabun, sampo, dan lain-lain. Namun, berdasarkan informasi yang kami terima, senter masih boleh dipergunakan oleh pengunjung di Baduy Dalam. Namun, orang suku Baduy, baik suku Baduy Dalam maupun Baduy luar, tidak menggunakan segala macam bentuk fasilitas listrik, sehingga saat malam tentu akan sangat gelap. Karena kami tidak mendokumentasikan sejak perbatasan di Ciemes, maka kami akan menjelaskan secara narasi dan tulisan mengenai suku Baduy Dalam. Dari jembatan Ciemes menuju kampung Cibeo membutuhkan waktu sekitar 30-40 menit dengan berjalan kaki. Waktu tempuh itu tentu masing-masing orang tidaklah sama, dan semuanya tergantung keadaan fisik masing-masing orang. Di tengah perjalanan menuju Cibeo, kami bertemu dengan seorang wanita Baduy Dalam dan anaknya yang sedang memilah jahe merah yang mungkin nantinya akan mereka jual, dan juga seorang laki-laki Baduy yang sedang menebang ijuk untuk nantinya bisa digunakan sebagai atap rumah mereka. Setelah berjalan sekitar 30-40 menit, akhirnya kami tiba di kampung Cibeo.
salah satu kampung bagian dari suku Baduy Dalam. Kampung Cibeo ini memiliki sekitar 111 rumah, 110 kepala keluarga, dan memiliki populasi sekitar 670 sampai 700 jiwa. Seluruh rumah di Kampung Cibeo dominan terbuat dari bambu yang dipadu dengan sebagian kayu di titik tertentunya. Semuanya tidak menggunakan paku untuk penguat, namun dipasak untuk menyatukan bambu dan kayunya. Atapnya menggunakan ijuk dan daun aren yang berbentuk seperti daun kelapa, yang disusun secara manual sedemikian rupa sehingga bisa melindungi dari tetesan air hujan. Rumah Baduy Dalam tidak menggunakan sekat pembatas untuk kamar, sehingga nampak seperti aula. Dalam setiap rumah biasanya dihuni oleh 2-4 keluarga. Setiap kampung Baduy Dalam dipimpin oleh pimpinan kampung atau ketua adat yang disebut dengan puun. Seorang puun memiliki 2 pembantu atau asisten dengan sebutan jaro dan seurat, di mana keduanya memiliki peran yang berbeda dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Ketiganya dijabat atau diduduki secara turun-temurun, secara langsung ataupun tidak langsung, seperti silsilah dalam kerajaan. Adapun salah satu tugas seorang puun adalah segala yang berkaitan dengan keagamaan atau kepercayaan suku Baduy dan memprioritaskan menjaga adat istiadat. Seurat memiliki tugas yang tidak jauh beda dengan puun, namun dengan otoritas yang terbatas. Sedangkan jaro memiliki tugas yang berkaitan dengan kependudukan dan pemerintahan baik secara internal maupun eksternal. Di kampung ini ada beberapa pedagang keliling dari luar masyarakat Baduy yang datang untuk berjualan di kampung-kampung Baduy, mulai dari pedagang jajanan ringan sampai sayur mayur dan buah-buahan segar. Mereka datang dengan membawa barang dagangan mereka dengan cara memanggulnya. Dan tentu saja, mereka tetap harus mengikuti aturan adat istiadat dan peraturan yang berlaku di sini. Di Kampung Baduy Dalam diadakan ronda rutin setiap siang hari, di mana tugas ronda ini mengantisipasi dari ketersesatan pengunjung atau orang di luar Baduy. Dan uniknya, mereka memiliki wadah penyimpanan air skala kecil dengan bentuk mirip kentongan pos kamling yang biasa dibawa ronda keliling. Suasana di sini akan membuat kalian merasakan ketenangan, ketentraman, dan kedamaian yang sungguh luar biasa. Setelah dirasa cukup di Kampung Cibeo ini, kami melanjutkan perjalanan turun untuk menuju titik kami menginap, yaitu Kampung Gazebo. Dengan berjalan kaki melewati 1 atau 2 bukit, kami harus menuruni sebuah jalur yang cukup curam. Jalan tanah dengan dipadu bebatuan yang ditata rapi oleh warga suku Baduy Dalam. Ini semata-mata untuk memudahkan langkah kaki kita semua. Dengan berjalan kaki menaiki dan menuruni bukit selama kurang lebih 1 jam dan 18 menit, akhirnya kami tiba di jembatan perbatasan Baduy Luar dan Baduy Dalam. Berarti ini udah jembatan di perbatasan ya? Ya, perbatasan Baduy Luar, Baduy Dalam. Ya, Ciboleger. Nah, ini perbatasannya. Berarti dari sini boleh ngambil gambar ya? Ya. Kalau yang situ tadi kita dari situ ya Kang ya? Ya. Itu Baduy Dalam. Oke. Dari Cibeo. Ya, jalur Gazebo. Warga Baduy mengenalnya dengan nama Jembatan Tambayang. Jembatan bambu yang sangat unik ini dengan desain yang sangat luar biasa, karena jembatan-jembatan di Baduy tidak menggunakan pondasi, namun semuanya digantung dan diikat dengan pohon yang berada di kedua sisi jembatan. Kami sangat tertegun dengan desain struktur bangunan jembatan ini. Dibangun dengan rasa persaudaraan dan kebersamaan yang kuat, maka berdirilah jembatan-jembatan yang berada di wilayah suku Baduy. Mulai dari titik ini, segala bentuk macam gadget dan kecantikan maupun parfum boleh dipergunakan kembali. Namun demikian, kita tetap harus mengedepankan kearifan lokal dan peraturan adat istiadat baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Ya Pak, kalau dari sini ke mana?
Gazebo kita butuh berapa lama? Paling 2 jam setengah ya? Oke. Berarti lumayan ya? Ya. Adapun beberapa kampung yang akan kami lalui setelah jembatan Tembayang ini adalah Cepak Bungur, Cipaler, Cicakal Mohara, dan Gazebo. Di kampung ini kami akan bermalam nantinya. Di sepanjang perjalanan kita banyak menjumpai lowit. Lowit sengaja dibangun secara terpisah dari kampung dengan maksud jika terjadi sesuatu di kampung semisal kebakaran, maka lowit beserta isinya masih aman karena terletak terpisah dengan kampung. Nah, ini sampai di kampung apa namanya ini kan? Kampung Cepak Bungur. ya. Ini berarti kalau dari tadi berarti ini kampung yang pertama ya, terdekat Ya. terdekat di Baduy Dalam tadi ya. Hal yang perlu diketahui oleh para pengunjung adalah masyarakat Baduy selalu menyediakan tempat sampah di depan rumah tinggal mereka atau sebuah karung diletakkan di sudut tertentu di samping rumahnya. Jadi, kami juga ingin mengingatkan kembali kepada siapapun yang hendak berkunjung ke kampung Baduy ini agar menjaga kebersihan dengan membawa sampah kalian turun atau membuang sampah pada tempat yang telah tersedia. Karena sejatinya tempat sampah ini sangat mudah dilihat di jalur perjalanan. Setelah kampung Cepak Bungur, kalian akan menemui jalur menurun yang dominan. 95% jalur menurun yang didominasi dengan batuan tertata sedemikian rupa untuk memudahkan dalam melangkah. Kalau jalan di batu-batu gini, kakinya kerasa sakit apa enggak, Kang? Enggak, Biasa aja. Aduh. Iya. Ini, baru ini lahan baru dibuka ini. ini baru dibuka. Biasanya tanamin apa kalau gini? Hari ini sama padi, terus kencur, jahe, pisang. Rata-rata itu yang ditanam di sini ya. Kalau di Baduy luar tuh juga punya kayak ini siapa? Dan lumbung apa namanya? Ya, harus punya. Kalau udah menikah di Baduy luar pun harus punya lubung sendiri. Kalau udah nikah minimal harus punya. Berarti itu aturannya di Baduy luar sama Baduy dalam tetap sama ya? Iya. Ini kampung apa namanya? Cicakal Muhara. Cicakal Cicakal Muhara. Muara. Oh, kalau bentuk rumahnya sama kayak yang tadi ya? Iya. Banyak kalau di Baduy luar. Bentuknya sama semua ya? Beberapa kampung di sini kebanyakan berada di bawah pohon yang rindang, sehingga menambah keasrian dan kesejukan yang alami. Saat kami melintas, banyak wanita suku Baduy yang masih menenun kain. Mereka biasa menenun sejak selesai masak di pagi hari atau sekitar pukul 8 pagi dan selesai sekitar pukul 16 sore. Udah mau gazebo ya, Kang? Ya. Berarti ke arah sana.
Ya. Oke, sip. Udah sampai nyebrang sungai berarti kita. Berarti kita lewat ini terus ya, pinggir Ya, ini. ya, pinggir sungai, baru jembatan Kampung Gazebo. Ini berarti warung-warung kalau weekend ini isi jualan. Hari mulai senja saat kami sudah sampai di jembatan gazebo. Lagi-lagi kami terpukau untuk kesekian kalinya dengan jembatan bambu suku Baduy. Warga sekitar Kampung Gazebo biasa menggunakan sungai yang ada untuk kebutuhan MCK. Akan tetapi ada sisi yang berlainan terpisah antara laki-laki dan perempuan, jadi mereka mandi tidak bercampur. Namun demi menjaga etika, kami hanya merekam bagian jembatan dan jongkonya saja. Jongko adalah sebuah warung atau kios atau lapak tempat mereka berjualan. Dan akhirnya kami pun tiba di titik peristirahatan kami yang pertama, sebuah kampung bagian dari suku Baduy luar, yaitu Kampung Gazebo.